Berlatar di kota Marseille, Prancis. Iya ya, Prancis, kita diperlihatkan dengan aksi seorang polisi wanita yang agak tomboy bernama Alia lagi mengejar komplotan perampok. Dikarenakan cukup kewalahan, Alia meminta bantuan kepada polisi lain, tapi bukannya membantu, ternyata malah sama sekali gak bisa diandalkan. C'est bon, ça va, souriez, ça va. Kemudian dengan tanpa menyerah, Alia terus mengejar para perampok hingga sampai ke sebuah dermaga. Seketika Alia terdiam melihat para perampok pergi melarikan diri dengan menggunakan kapal, tapi Alia gak ingin menyerah dan dengan cepat mengambil sebuah speedboat. Dengan sekuat tenaga, Alia terus mengejar para perampok sambil melepaskan tembakan dan membuat para perampok terjun ke laut. Alia sama sekali gak memberikan ampun dan langsung membawa para perampok ke daratan dan kemudian... Dan inilah Les Inflables. Bahasa Prancis, Brad, susah asli. Aduh. Samadi! Mais qu'est-ce que tu fous, Samadi? Pimpinan polisi malah memarahi Alia karena meskipun berhasil menangkap para perampok, Alia membuat kerusakan dan diharuskan mengganti rugi. Kemudian si pimpinan polisi itu memberitahu kabar baik karena Alia dipindah tugaskan ke kota Paris untuk menangkap para kriminal yang merampok mobil pengangkut uang. Tapi Alia sangat gak terima karena berpikir bahwa Paris itu kota jelek, bau, dan sering banjir. Tapi karena itu merupakan tugas dari atasan, mau gak mau Alia pun menerima. Chef, y'a que des fatigués là-bas. Berpindah ke kota Paris, sang wali kota bernama Stephanie memanggil pimpinan polisi yang kita panggil aja Tumang aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, karena dalam 3 tahun terakhir ada 7 mobil pengangkut uang yang dirampok. Terjadi cekcok di antara mereka karena Tumang merasa bahwa dia terus berusaha menangkap para perampok. Stephanie memberitahu bahwa dia telah meminta polisi lain agar membantu membereskan kasus ini. Selain itu, Stephanie meminta agar keponakannya yang juga seorang polisi untuk memimpin operasi penangkapan para perampok. Tapi Tumang sangat gak terima karena keponakan Stephanie yang bernama Hugo itu sering melakukan kesalahan saat bertugas. Di waktu yang sama kita diperlihatkan Hugo lagi melakukan operasi penangkapan mafia narkoboy. Saat itu Hugo ditugaskan mengantarkan narkoboy pesanan mafia dan setibanya di markas, Hugo mendapat informasi bahwa si mafia yang diincar gak berada di tempat. Dikarenakan gak percaya, atasan Hugo memerintahkan Hugo agar segera menangkap anak buah si mafia. Hugo terus berlari mengejar, tapi karena sangat ceroboh, Hugo hampir ditabrak. Hugo segera kembali ke mobil, tapi sayangnya ban mobil Hugo telah dilepas oleh anak-anak setempat. Dan untuk kesekian kalinya, Hugo gagal menjalankan tugas. Pada keesokan hari, Hugo dipanggil oleh Stephanie karena ditunjuk menjadi pimpinan operasi penangkapan komplotan perampok mobil pengangkut uang. Tapi Hugo menolak karena akan dipasangkan dengan polisi lain yang gak lain dan gak bukan adalah Alia. Inspecteur Samani, bienvenue. Di tengah-tengah itu tiba-tiba Alia datang dan sontak membuat Hugo sangat terkejut. Stephanie langsung memberitahu bahwa Hugo adalah rekan Alia yang akan memimpin operasi penangkapan para perampok. Meski sempat menolak, tapi pada akhirnya Hugo mau bekerja sama dengan Alia. Dari sana Alia dan Hugo akan pergi ke kantor, tapi mereka malah bertengkar dan saling menodongkan senjata. Beruntung mereka gak saling tembak karena Stephanie segera melerai. Sauvé par Tata. C'est toi qui as de la chance. Setibanya di kantor, Hugo langsung menemui Tumang meminta agar jangan dipasangkan dengan Alia. Tumang berkata bahwa dia hanya menjalankan tugas, ditambah Hugo gak bisa pilih-pilih karena ini bukan ajang pencarian pasangan kayak Tinder, dating apps, atau micet. Aduh. C'est où?
Kemudian Tumang menjelaskan bahwa kasus perampokan yang terjadi diduga dilakukan oleh komplotan perampok satu keluarga bernama Bogert Family. Tumang menjelaskan bahwa dia udah didesak pemerintah agar segera menangkap komplotan perampok itu. Kemudian Tumang menjelaskan bahwa pimpinan dalam operasi ini adalah Hugo dan Alia. C'est compris, Simon, hein? C'est compris, patron. Tapi anggota polisi lain bernama Doug Rafford sangat kesal karena penunjukan Hugo sebagai pemimpin pasti ada campur tangan pemerintah. Gak hanya dia aja, polisi lain yaitu Simon juga sangat marah karena Hugo sama sekali gak ada keahlian. Mereka pun hampir baku hantam, tapi Tumang keburu datang dan meminta Hugo segera pergi. Dari sana Hugo mengantar Alia pulang ke rumah bibinya, tapi Hugo sangat terkejut karena lokasi rumah bibi Alia berada di kawasan tempat berkumpulnya para wanita panggilan. Tentu Alia sangat kesal karena Hugo telah menuduh bibinya sebagai wanita murahan. Setibanya di sana, Alia terus memandangi foto semasa kecil saat digendong oleh sang ibu. Diketahui ibu Alia telah meninggal karena suatu insiden dan sejak saat itu Alia diurus oleh sang bibi. Kemudian bibi Alia memberikan surat kiriman dari ayah Alia, tapi wajah Alia langsung berubah dan sama sekali gak senang. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa ayah Alia tengah dipenjara karena melakukan aksi perampokan. Di sisi lain kita dikenalkan dengan komplotan perampok Bogert Family yaitu Tony, Josh, dan Stan. Josh terlihat sangat kesal karena Stan selalu datang terlambat untuk berkumpul karena lebih mementingkan pacarnya. Kemudian Stan diingatkan oleh Tony jangan terlalu menghabiskan waktu dengan wanita karena keluarga itu jauh lebih penting. Nah, betul itu. Tony menunjukkan sebuah koran pada Josh dan Stan berisi berita salah satu orang paling kaya di Prancis baru aja meninggal dunia. Tony memberitahu bahwa semua harta orang itu tersimpan dalam brankas dan menurut kabar brankasnya akan dibawa menuju bank untuk dibuka. Tony berkata bahwa itu merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk melakukan aksi perampokan. Tony juga udah menyusun rencana dan akan mengajak rekan lamanya yang ahli dalam membuka brankas. Sementara itu bibi Alia pergi ke penjara untuk menjenguk ayah Alia yang bernama Amar. Kedatangannya itu ternyata untuk mengembalikan surat karena Alia gak mau membaca surat dari Amar. Baba, là, celui qui lui fait des yeux. Scene berpindah ke para polisi di mana mereka lagi taruhan dan berhasil dimenangkan oleh Doug Rafford. Tapi tiba-tiba Hugo dengan pedenya ikut karena merasa lebih jago. Hugo pun bersiap dan langsung melepaskan beberapa tembakan. Secara mengejutkan, Hugo menunjukkan kemampuan dan bisa memenangkan taruhan. Kemudian Hugo mengajak taruhan lagi, tapi karena yang lain gak mau, Alia datang dan menaikkan taruhan. Dengan sangat meyakinkan Alia menantang Hugo dan meremehkannya, Hugo segera bersiap dan melepaskan tembakan yang berhasil mengenai target dengan tepat. Alia pun segera mengambil senapan lain dan kemudian... Ici, ça donne quoi? D'après le rapport, les armes utilisées sont les... Akhirnya Hugo dan Alia memulai tugas mencari informasi tentang para perampok. Hugo mulai mengecek video rekaman saat terjadi perampokan dan seketika Hugo merasa ada yang aneh dari mobil yang digunakan. Hugo memberitahu bahwa mobil para perampok udah dimodif dan di kota Paris hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal itu. Gak lama Alia dan Hugo tiba di sebuah bengkel yang dicurigai telah memodifikasi mobil para perampok. Di sana Hugo langsung menginterogasi si pemilik bengkel bernama Jackie. J'ai rien à voir, j'ai rien à te dire, je te dis. Et là, t'as toujours rien à dire? C'est qui celle-là? Tapi Jackie bersikeras bahwa dia gak memodifikasi mobil yang Hugo maksud. Lalu karena udah sangat curiga, Alia menembak sebuah lemari besi dan ternyata berisi penuh dengan plat nomor mobil. Meskipun udah ketahuan, tapi Jackie masih aja gak mau mengaku. Dikarenakan udah sangat kesal, tanpa pikir panjang, Alia memasukkan Jackie ke dalam mobil dan akan dimasukkan ke mesin penghancur. Je vais porter plainte. Je connais du monde, ça les... Je peux savoir ce que tu fais là en fait? Nouvelle recrue, nouvelle méthode.
Eh, vous me faites quoi là? Eh, c'est dangereux ce que vous faites, putain, merde! Alia benar-benar menginterogasi Jackie dengan cara yang gak biasa sampai membuat Jackie keluar keringat dingin. Akhirnya Jackie berkata bahwa para perampok itu punya seorang informan. Dirasa udah cukup, Alia pun akan mematikan mesin. Tapi Alia malah lupa caranya dan tentu membuat Jackie menjadi semakin ketakutan. Dan kemudian... Di sisi lain, Amar diberitahu seorang polisi bahwa ada seseorang yang meminta bertemu. Si polisi berkata jika ada apa-apa, Amar berteriak aja karena orang itu gak terdapat dalam daftar kunjungan. Seketika Amar merasa sedikit khawatir, tapi akhirnya dia pun menemui orang itu. Amar sangat terkejut karena orang yang datang adalah Tony. Ternyata Amar merupakan komplotan perampok Tony, tapi karena suatu insiden, Amar kini dijebloskan ke dalam penjara. Amar diberitahu bahwa kedatangan Tony untuk mengeluarkannya, dan tentu aja Amar langsung tertawa karena masa hukumannya 2 tahun lagi. Tiba-tiba Tony menunjukkan foto masa muda Tony, Amar beserta istrinya. Tony berkata bahwa Amar udah dianggap sebagai saudara sendiri. Tony mulai bercerita bahwa dia ingin menebus kesalahan karena gagal melindungi Amar hingga dijebloskan ke dalam penjara. Tony langsung to the point bahwa dia ingin agar Amar membantu melakukan aksi perampokan. Amar hanya tersenyum dan menolak dengan halus ajakan dari Tony. Di tempat lain, Hugo dan Alia pergi ke kediaman si informan yang disebutkan oleh Jackie mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh para perampok. Demi berjaga-jaga, mereka pun membawa senjata lengkap. Ce que j'aime bien. Kedatangan Hugo dan Alia ternyata diketahui oleh Josh dan Stan hingga Josh menodongkan senjata karena curiga bahwa si informan telah berkhianat. Stan mencoba menenangkan Josh karena si informan lagi mengirimkan file rute mobil yang membawa brankas incaran. Setelah semua file berhasil didapat, Josh menghabisi si informan, tapi aksi mereka itu diketahui oleh Hugo dan Alia. Saat akan menyerang, Hugo yang sering ceroboh kembali melakukan kesalahan dan malah tertembak, tapi beruntung menggunakan rompi anti peluru. Dengan cepat Alia meminta bantuan polisi lain dan segera mengejar para perampok. Meskipun berwajah galak, Alia ternyata takut ketinggian dan akhirnya meminta Hugo agar mengejar para perampok. Mau gak mau, Hugo segera mengejar mereka sendirian. Dengan sekuat tenaga, Hugo terus mengejar dan akhirnya bisa berhadapan langsung dengan Stan. Terjadi aksi baku hantam di antara mereka, tapi karena Hugo yang gak bisa gelut, Hugo pun bisa dikalahkan dengan mudah. Hugo kembali mengejar para perampok dan udah menyiapkan borgol untuk menangkap Stan. Akhirnya jerih payah Hugo gak sia-sia dan bisa menangkap Stan, tapi tiba-tiba Hugo hampir terjatuh dari atap gedung dikarenakan sangat ceroboh. Tapi secara mengejutkan, Stan menolong Hugo dan langsung memborgolnya. Sebelum pergi, Stan berkata bahwa dia seorang perampok, bukan pembunuh polisi. Anjay. Qu'est-ce que tu fais? Reviens là, putain! Beberapa saat kemudian, Hugo ditertawakan karena bisa-bisanya polisi malah diborgol oleh perampok. Simon sampai berkata bahwa selama Hugo bertugas gak pernah ada kasus yang selesai karena selalu melakukan kebodohan demi kebodohan. Sementara itu, Stan kembali ke markas memberikan flash disk berisi file rute jalur mobil pembawa berangkas. Di sana Stan cekcok dengan Josh karena Josh menghabisi si informan dan itu bisa menyusahkan mereka. Melihat mereka cekcok, Tony sangat marah kemudian langsung melerai. Non, le problème, c'est que quand il faut agir, t'as pas les couilles. C'est bon!
Stan berkata jika sebaiknya aksi perampokan dibatalkan karena dia punya firasat buruk. Tetapi Josh berkata bahwa Stan ingin membatalkan aksi karena mau berbelekok bersama kekasihnya. Sontak Stan sangat marah dan langsung menggablok Josh. Dengan cepat Tony menenangkan Stan dan mengingatkan bahwa mereka adalah keluarga. Stan! Stan! Dari sana Stan pergi menemui sang kekasih, memberitahu bahwa dia ingin berhenti menjadi perampok. Tapi karena kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, Stan akan melakukan aksi perampokan terakhir karena jika tidak maka Tony bisa membunuhnya. Stan sangat dilema karena sang kekasih akan pergi jika Stan masih menjadi seorang perampok. Sebelum pergi Stan berkata bahwa dia bersungguh-sungguh akan berhenti menjadi perampok. Tanpa disadari, ternyata Stan terus dibuntuti oleh Josh karena ditugaskan oleh Tony yang takut jika rencana perampokan bocor. Selain itu, Josh juga udah mendapatkan informasi bahwa salah seorang polisi yang gak lain dan gak bukan yaitu Alia yang memimpin operasi penangkapan para perampok saat ini. Di malam hari karena Hugo udah tahu latar belakang keluarga Alia, Hugo mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayah Alia. Hugo menemukan hal janggal karena ayah Alia kemungkinan gak bersalah. Hugo sampai tertidur di kantor karena semalaman begadang mencari tahu tentang ayah Alia. Hugo sampai dibangunkan oleh Alia dan diajak berlatih tinju agar kembali segar. Di tengah-tengah itu, Hugo menceritakan temuannya di mana ayah Alia kemungkinan gak bersalah, tapi bukannya senang, Alia justru kesal karena sang ayah tega meninggalkannya untuk merampok bank. Et alors? Alia menjadi sangat marah pada Hugo karena bersikap seolah lebih tahu tentang sang ayah. Alia meminta agar Hugo fokus dengan operasi penangkapan para perampok karena malam ini diketahui Jackie akan bertemu dengan Josh. Et arrête de me saouler avec mon père. Di sisi lain, Tony kembali menemui Amar, membujuk agar mau membantu aksi perampokan. Agar gak punya pilihan, Tony berkata bahwa dia akan menyakiti Alia karena kebetulan Alia menjadi pemimpin operasi penangkapan perampok. Tentu Amar gak punya pilihan lain dan akhirnya akan mengikuti perintah Tony. Setelah Tony pergi, Amar menjadi sangat marah karena dia sangat-sangat dilema. Padahal mah tinggal laporin aja ke polisi di situ, udah bereskan kelar. Dasar film. Amar pun meminta bantuan kepada teman satu selnya untuk mencarikan HP. Pada malam hari, Hugo dan Alia berjaga di sekitaran stadion Parc des Princes. Betul gak bacanya kayak gitu? Aduh, nggak tahu untuk membuntuti Jackie yang akan bertemu dengan Josh. Hugo juga meminta bantuan Simon dan Durgraford agar bisa menangkap Josh. Kemudian Alia pergi ke sebuah bar tempat pertemuan Jackie dan Josh, sementara Hugo akan menunggu di mobil. Dalam bar, Alia terus memperhatikan Jackie dan Josh, tapi semua itu teralihkan karena Alia baru menyadari bahwa pertandingan sepak bola yang berlangsung adalah Paris Saint-Germain melawan Marseille. Alia sangat kesal karena dia harus menggunakan baju PSG, padahal dia adalah Marseille sejati. Gak lama Alia melihat Josh udah pergi dan dia segera memberitahu Hugo agar mengejar Josh. Hugo segera membuntuti Josh yang pergi ke basement untuk mengambil mobil pesanan dari Jackie. Aksi Hugo itu secara gak sengaja ketahuan dan akhirnya baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Hugo mencoba menghubungi Alia, tapi karena asik menonton, Alia malah sama sekali gak menjawab. Simon dan Durgraford akan membantu, tapi Hugo meminta mereka agar berjaga dalam mobil. Simon berkata jika Hugo sendiri, maka operasi tersebut pasti akan gagal. Tanpa pikir panjang, Simon akhirnya pergi untuk membantu Hugo.
Beberapa saat kemudian Hugo kehilangan Josh dan dia memerintahkan Simon dan juga Dugraford agar menghadang Josh. Gak lama terlihat Josh keluar, lalu Simon dan Dugraford bersiap dan langsung menembaknya. Tapi bukannya berhasil menangkap Josh, mereka malah diamankan oleh polisi setempat. Lah, On est de la maison là, bordel! Ouais, très bien, moi je suis Beyoncé, moi. di sisi lain Alia disoraki oleh para pendukung PSG karena teriak bahagia saat PSG kemasukan. Sontak Alia sangat marah dan langsung menunjukkan senjata bahwa dia adalah seorang polisi. Aksi Alia itu membuat Hugo marah karena bukannya membantu, Alia malah melakukan hal yang gak penting. On reprend. Envoyez un fax, connard! Prévenez-nous quand vous êtes en OP! Di tempat lain rekan Amar terlihat sangat bersusah payah saat buang air besar. Ternyata itu terjadi karena dia menyembunyikan HP yang Amar minta dalam... Dahlah, Amar benar-benar gak percaya rekannya bisa membantu, tapi Amar agak sedikit risih. Sementara itu Hugo, Alia, Simon, dan Dugraford dipanggil oleh Tumang karena membuat keonaran di dekat stadion. Tumang sangat kesal karena mereka gak bisa diandalkan, apalagi Hugo yang selalu mengacaukan operasi penangkapan. Omar sama sekali gak takut memarahi Hugo, meskipun Hugo adalah keponakan dari wali kota. Enfin. Di tengah malam tiba-tiba Hugo dihubungi oleh Amar karena Amar ingin berbicara dengan Alia. Sontak Hugo berkata bahwa dia tahu sebenarnya Amar gak layak dimasukkan ke dalam penjara. Dari situ kita mengetahui bahwa Amar dijebloskan ke dalam penjara karena dituduh membunuh security saat melakukan aksi perampokan. Et ben, d'après le rapport, c'est le vigile qui a déclenché l'alarme. Kemudian Hugo menjelaskan bahwa hasil laporan menunjukkan Amar sebenarnya telah dijebak atau dikambing hitamkan. Amar langsung terdiam dan berpikir bahwa selama ini Tony telah mengkhianatinya. Hugo pun berjanji akan mengeluarkan Amar dari penjara asalkan memberitahu apa rencana perampokan dari Bogart Family. Sontak Amar meminta agar Hugo melindungi Alia dan Amar yang akan membereskan Bogart Family. Allô? Amar segera menghubungi Tony memberitahu bahwa dia akan membantu melakukan aksi perampokan. Amar sangat berniat ingin membalaskan dendam pada Tony karena gara-gara dialah Amar sampai kehilangan kasih sayang dari Alia. Sementara itu Stan mendatangi rumah sakit karena sang kekasih dibuat babak belur oleh Josh. Waduh, Stan sangat gak menyangka bahwa Josh setega itu dan gelap mata menyakiti orang yang gak bersalah. Di sana Stan diberitahu bahwa saat ini sang kekasih lagi hamil dan ingin hidup tenang bersama Stan. Dari sana Stan pun langsung pergi karena akan membuat perhitungan pada Josh. Pada keesokan hari, Hugo dan Alia dipanggil oleh Stephanie karena mereka akan diberhentikan dari operasi penangkapan Bogart Family. Tentu Hugo sangat kesal karena dia udah melakukan investigasi, tapi Stephanie sama sekali gak menghargai dan kemudian... Ça retombe plus bien au chaud vissé sur ta chaise. Hugo segera pergi dari sana karena Stephanie benar-benar merendahkannya dengan menyebut bahwa selama ini karir Hugo dibantu olehnya. Berbeda dengan Hugo, dengan tenang Alia meyakinkan Stephanie bahwa dia dan Hugo pasti bisa menangkap Bogart Family. Qu'est-ce qui t'a pris de lui parler comme ça? Dari sana Alia pergi menemui Hugo memberitahu bahwa mereka masih punya kesempatan 24 jam untuk menangkap Bogart Family. Mendengar itu Hugo sangat kaget karena Alia ternyata bisa meyakinkan Stephanie. Kemudian Hugo memberitahu bahwa semalam ayah Alia menelepon dan saat ini diminta Bogart Family membantu perampokan. Sontak Alia kesal karena Hugo terus membahas sang ayah padahal Alia gak ingin mendengar itu. Regarde-moi, j'ai jamais eu besoin de mon père ni pour m'aider ni pour prendre soin de moi, ok? Hugo mencoba meyakinkan Alia bahwa ayahnya gak bersalah karena dijebak oleh Bogart Family. Hugo meminta Alia membuka hati karena sang ayah akan segera dikeluarkan dari penjara. Akhirnya Alia pun luluh dan akan mengikuti ajakan Hugo untuk menemui Amar. Tranquille. Di waktu yang sama, Amar keluar dari penjara karena telah meminta cuti selama 1 hari. Oh bisa ya gitu? Amar langsung dijemput oleh Tony dan Josh dan diberikan perlengkapan untuk membuka berangkas. Baru aja mereka akan pergi, Hugo dan Alia tiba di penjara dan sangat disayangkan mereka keduluan oleh Tony. Dengan cepat Hugo meminta Simon dan Dugraford segera melacak Bogart Family karena Hugo akan segera menangkapnya.
Sementara itu Tony, Josh, dan Amar udah bersiap menunggu kedatangan mobil pengangkut berangkas. Kemudian saat Josh menabrakkan mobil ke mobil pengangkut berangkas itu, Eh ben dis-moi, prends le tunnel alors, me dis pas en face. setelah berhasil dihentikan dengan cepat, Tony dan Amar meledakkan mobil itu dan langsung membuka berangkas. Amar pun segera mengambil perlengkapan dan sebisa mungkin membuka berangkas dengan cepat. Aksi mereka ternyata udah ketahuan, lalu Hugo terus tancap gas agar bisa segera tiba di TKP. Usaha Hugo dan Alia gak berjalan mulus karena dihadang oleh Josh hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Sementara itu Amar menghentikan aksi beralasan bahwa dia gak bisa membuka berangkas tersebut. Dalam kesempatan itu, Amar pun menanyakan kenapa Tony tega menjebaknya sampai-sampai dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Di waktu yang sama Stan baru aja tiba dan langsung menghajar Josh karena udah membuat sang kekasih terluka. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hugo yang datang dan langsung menghajar Josh. Dengan cepat Hugo mengambil borgol dan akhirnya bisa membalaskan dendam pada Stan yang dulu pernah memborgolnya. Il est où, Joss? Kemudian Alia menanyakan kenapa Stan malah menghajar saudaranya sendiri. Stan berkata bahwa Josh udah menyakiti kekasihnya yang lagi hamil dan Josh juga adalah orang yang telah membunuh security tapi malah menuduh Amar sebagai pelakunya. Atas hal itu, Alia pun melepaskan borgol Stan dan memintanya pergi agar Stan bisa kembali dan menjadi ayah untuk anaknya. Kemudian Alia melihat bahwa para perampok itu telah menyiapkan bom dan tanpa pikir panjang, Alia segera membawa alat pemicunya. Sementara itu Tony dan Amar saling baku hantam karena Amar udah mengetahui semua kebusukan Tony. Suasana pun berubah menjadi haru karena setelah belasan tahun lamanya Amar bisa melihat kembali Alia. Tapi itu gak berlangsung lama karena Josh udah bersiap akan meluncurkan senjata jika Tony gak dibebaskan. Suasana menjadi sangat menegangkan karena mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Secara mengejutkan, Alia malah meletakkan senjata dan kini Tony pun balik menyandra Amar. Alia hanya terdiam menatap sang ayah yang dibawa Tony. Gak lama Alia memberitahu bahwa dia menemukan alat pemicu bom dan tiba-tiba Tony mencoba menembak Alia, tapi dengan cepat Amar mengorbankan dirinya. Lalu Tony kembali mengarahkan senjata pada Alia, tapi beruntung Hugo lebih cepat dan akhirnya berhasil menembak Tony. Mamam tah Tony. Alia segera menghampiri Amar dan meminta jangan pergi karena Alia ingin dia selalu ada di sampingnya. Alia mencoba menguatkan sang ayah karena tim bantuan akan segera tiba. Beberapa saat kemudian tim bantuan tiba dan Amar pun berhasil diselamatkan. Alhamdulillah, atas keberhasilan itu Hugo dan Alia diberikan selamat oleh Tumang karena berhasil menjalankan tugas dengan sangat baik. Kemudian Alia juga berterima kasih pada Hugo karena telah membuatnya kembali percaya pada sang ayah. Un bisou, t'as fermé les yeux. Déjà, c'est pas un bisou, j'ai fermé. Pas loin. Il restait plus de 4. Setelah semua diamankan, para polisi mencoba membuka berangkas dan berhasil dibuka dengan sangat mudah. Tapi ternyata isinya hanya beberapa dokumen dan boneka. Tapi ternyata Amar dari tadi telah berhasil membuka berangkas itu dan udah mengamankan sekotak berlian yang jika dirupiahkan bernilai ratusan miliar rupiah. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Wah, mantap sekali ya Mamang Amar. Oke lah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.